kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Dari kawasan Tempelon nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali bertemu dengan teman Pro 2. Kita ketemu lagi dan hari ini Isa akan ajak kamu, kita akan kenalan teman Pro 2 dengan salah satu anak muda keren yang punya usaha yang sehat. Dan juga ini bisa jadi inspirasi untuk kamu yang mungkin juga lagi ngelihat kira-kira peluang apa nih yang bisa juga kamu gunakan untuk bisa buka usaha mungkin, atau untuk mencari peluang juga nih ya teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu saya akan perkenalkan bintang tamu kita hari ini di Muda Kreatif. Seperti biasa kita hadirkan anak-anak muda dengan inovasi-inovasi keren mereka. Selamat siang, kita akan berkenalan dengan Kakak Gregor. Kakak Gregor, bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Boleh pakai mikrofonnya. Iya, gimana kabarnya? Baik, Kak. Alright. Yap. Kak Gregor ini owner dari Kukusan Sehat. Kukusan Sehat. Kukusan Sehat Koe, teman Pro 2. Mungkin kamu biasa ngeliat di TikTok ya. Di IG ya. Kita langsung hadirkan di sini untuk kita ajak ngobrol barengan ya tentang bisnis sehat untuk berkelanjutan. Asik. Nih, kita akan mulai dengan sedikit perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang sudah sering lihat atau mungkin ada juga yang baru mendengar. Ini boleh Kak Gregor kenalin dulu dirinya sedikit untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. Halo teman Pro 2, selamat siang. Bisa lebih dekat ke mikrofonnya biar masuk suaranya ya. Oke. Beta Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koe, yang baru jalan ini hari day ke-17 tapi belum edit. Jadi pelanggan yang ada tunggu. Sudah tunggu nanti. Oke. Belum edit sudah dapat DM, Kakak belum naik belum naik. Oke, baiklah. Ini banyak yang nunggu berarti ya. Ada. Sudah tahu banyak tapi yang nunggu ada. Asik. Oke, kalau begitu ya, teman Pro 2 kita bersama dengan Kakak Gregor. Dan hari ini kita akan ngobrol soal bisnisnya Kakak Gregor, yaitu Kukusan Sehat. Oke, ini apa nih yang membuat kakak tiba-tiba kepikiran untuk bikin kukusan? Berarti setiap hari memang suka kukusan atau gimana? Sonde juga kakak. Beta kan ceritanya beta ini kan baru balik merantau. Jadi beta 1 tahun sebelum ini kukusan jalan nih, 1 tahun yang lalu tuh beta sudah mulai lirik. Ini beta pulang Kupang nih, apa nih begitu. Beta 7 tahun merantau dari 2019. Ada pulang-pulang juga, tapi ini mau pulang terus nih bikin apa? Ya merantau di sana beberapa pengalaman ada, tapi masa iya sih kembali lagi pergi di orang minta kerja kayak begitu apa sih? Tapi yang ada beberapa yang beta lirik, tapi beta lirik lagi yang kira-kira kerugiannya agak minim. Rugi ada tapi minim iya.
Oh, kayaknya boleh nih. Resikonya kita hitung resikonya. Masalahnya pulang nih backupan dari gaji itu kan sudah ada lagi. Jadi betul-betul harus hitung lah begitu kan. Oke. Nah, terus tiba-tiba kepikiran kukusan ini kenapa ya? Kukusan ini bukan tiba-tiba sih kan. Ini sudah 1 tahun yang lalu. Jadi ada kukusan sederhana sih. Beta sebagai anak muda beta lihat beberapa usaha nih hanya perlu dikemas dengan rapi saja. Macam kayak es kelapa atau apa, dikemas dengan gaya-gaya milenial sudah oke sih. Ya, si penjualnya, terus konsep jualannya, terus cup-cupnya itu sudah oke. Salah satu beta konsepkan kayak kukusan ini. Begitu. Oke. Jadi kayak menurut kakak sebenarnya sederhana pun sederhana. Apa yang penting packagingnya. Iya, gitu ya? Selain packaging, konsepnya. Oke. Iya. Makanya beta datang dengan kursi portabel, meja portabel. Ini anak muda lihat ini kan, ya ada aura-aura anak mudanya lah begitu. Beta sana pikul meja, pikul bangku yang pakai kayu begini lebih pikul praktis ya. Begitu. Iya betul. Oke. Jadi akhirnya pengen punya konsep itu. Nah, tapi kan sebenarnya ada banyak juga nih pilihan. Jatuh ke kukusan ini kenapa? Jatuh ke kukusan, sebelum kukusan kakak beta mau bikin street coffee. Beta makanya beta pun kiris buat pembayaran nih itu kopi. Banyak yang tanya ini betul kok, beta bilang iya itu usaha sebelumnya. Cuman beta agak ada pending dulu. Beta coba fokus di sini dulu karena beta ini hari di day 17 pengalaman yang beta rasa kakak di usaha-usaha kayak begini bukan yang menurut ketong keren tapi yang orang butuh, dan beta sadar kukusan sehat nih ternyata banyak yang butuh begitu. Oke, jadi melihat peluang ya, banyak yang butuh kukusan sehat. Oke, karena memang juga sekarang ini ya banyak orang yang mulai ingin hidup lebih simpel, praktis tapi tetap sehat. Betul. Oke, jadi kakak menyediakan itu ya. Siap. Menjawab kebutuhan itu. Oke. Nah, kalau misalnya juga kakak lihat ya dari ini sudah di beberapa waktu ini kakak berjualan ya. Iya. Antusiasme dari orang-orang ke kukusan tuh gimana? Mungkin kalau di luar kan kita udah banyak banget nih orang orang berkejaran untuk cari kukusan ya. Kalau di luar tuh udah kalau pagi-pagi tuh kukusan berjejeran sudah sebanyak makanan-makanan yang lainnya gitu. Kalau kakak lihat di Kupang antusiasmenya seperti apa nih? Beta lihat sih kakak kukusan ini biasa saja sih. Cuman mungkin karena beta betul-betul fokus tau kakak. Beta fokus. Beta pulang merantau beta pembisnis, beta usaha nih. Nah yang lain ini mungkin dia punya kerja tapi dia mau sambil usaha. Nah beta datang dengan beta fokus, beta konsisten. Terus beta datang dengan beta punya gaya sendiri, konsep sendiri. Nah mungkin itu jadi hal menarik atau jadi sorotan dari orang-orang. Ini anak muda berdiri pinggir jalan pagi-pagi. Nah, beta berdiri pinggir jalan pagi-pagi dengan beta pengkukusan. Terus konsepnya juga beta kuat di konten juga, beta sadar sosial media apalagi TikTok punya power tuh sekuat apa. Jadi yang beta rasa sih beta beda dengan beberapa kukusan Kota Kupang, mungkin hanya konsep dan cara dimanfaatkan di sosial media saja sih. Konsepnya nih yang kakak tawarkan yang seperti apa nih? Konsepnya ini biasa saja kakak. Beta kan kayak lebih kelihatan anak mudanya begitu. Beta dengan ketong tahu lah anak muda kalau video di mana-mana kursi portabel, terus meja portabelnya, terus dengan beta juga genjot di TikTok juga beta bikin day-nya, day 1, day 2. Terus beta bikin yang memang beta kebetulan suka sebelum beta edit video, sebelum beta bikin konten ini, beta suka nonton video yang dia punya aktivitas yang dia cut kayak begitu. Beta terapkan di kukusan ini. Kebetulan kemarin beta bikin konten di TikTok tuh cuman kata-kata buat genjot beta punya like begitu. Beta hitung, beta pulang nih, ini beta pakai begitu. Nah sekarang kontennya lebih terarah begitu. Jadi tiap day-nya tuh beda orang kan. Jadi orang-orang pun ada yang datang memang dong sone mau masuk kamera. Ada yang datang juga dong respon baik beta minta izin masuk kamera, dan ada yang datang karena tanya lagi begitu kayak dia kayak hadir kembali kayak begitu. Kemarin dia hadir, ini hari dia mau hadir lagi begitu. Ada sih beta. Di 17 hari ini beta lihat seperti itu. Oke. Biasa kalau cara kakak minta izin gimana nih? Kakak biasa, boleh kebetulan beta di sana beta merantau jadi security, jadi sudah biasa dengan bahasa izin-izinnya beta. Jadi beta bilang pertama dong datang, entah dong sudah send dari sana, sudah berarti beta sudah mau berhenti situ. Selamat pagi kakak,
Kak beta selamat pagi Kak, kukusan Kak? Dia bilang iya Kak. Kak beta izin ambil video boleh buat posting di TikTok. Ada yang bilang aduh Kak jangan. Oh ya siap-siap, beta tetap video cuman kelihatan tangan, saya beta sambil layani Kakak buat beta punya dokumentasi begitu. Oh begitu ya. Jadi bisa yang cuman tangannya, ada, bisa iya, mukanya. iya. Oh. Jadi kelihatan beta itu kan memang aktif dari beta bawa dandang panci masih penuh sampai selesainya itu. Wih, asik. Gini, ini memang dari awal udah Kakak pikirkan akan sudah beta sudah pikirkan, beta sudah pikirkan itu begitu. Bahkan dari 1 tahun sebelum beta pulang pun beta sudah ada imajinasi. Wow, TikTok ini kita mau kasih besar dengan kalau kita posting, kita punya aktivitas, orang suka atau tidak begitu. Jadi beta dulu fokus di quotes begitu, kasih naik dia punya viewer saja begitu. Oke. Sekarang udah ketemu nih, sudah pengennya dia punya konsep yang sesuai jalurnya begitu. Oh, oke. Kukusan akhirnya jualan kukusan dengan aktivitasnya, dan ini juga ternyata rame dan banyak orang yang merespon secara positif ya. Oke. Nah, dalam beberapa hari ini akhirnya dengan banyak yang merespon, banyak yang juga senang. Kakak kepikiran nanti kedepannya bakalan membawa gimana nih untuk kukusan ini, sama apakah nanti bakalan fokus lebih ke kontennya lagi atau memperbesar kukusan koinnya atau gimana nih? Kukusan sehatnya. Jadi jauh di belakang itu Kakak, beta pergi merantau, beta beberapa saudara dan adik-adik juga ikut beta di sana. Jadi beta duluan di sana dan dong ikut beta di sana. Jadi beta punya satu cita-cita tuh, ini kelihatan sederhana di mata orang lain, tapi ini peluang begitu. Beta harapan sih, beta sangat akan fokus di sini, di kukusan ini. Mungkin beta juga mulai lirik-lirik ini dari petani-petaninya langsung. Beberapa beta cari di pasar belum ketemu. Mungkin dari di sini ada yang mau promosikan dia punya hasilnya langsung kan. Biar beta beli langsung dari dia saja begitu. Jadi beta beli langsung dari dia begitu, dan beta harapannya sih kukusan sehat koe yang beta punya ini bukan hanya di Selam depan kantor Bupati Lama, tapi mungkin ada di beberapa titik begitu. Karena beta fokus sekali begitu. Tapi kita lupa nih tadi. Punyanya Kakak apa aja nih kukusan sehatnya? Beta punya ada ubi jalar sejenis ungu, oranye dan yang putih. Okay. Dan yang putih. Ya, yang putih itu dia sama kayak dia bukan ubi keladi, bukan semacam itu. Dia semacam ungu tapi dia warna putih, dia lebih enak lagi. Oh begitu. Ya, jadi kayak saudaranya ungu, oranye sama putih itulah, tapi putih itu yang lebih enak. Terus ada pisang, jagung, kentang, wortel, telur, baru itu saja. Wortel juga ya? Wortel juga ada. Oke. Ada beta lihat di luar sih banyak yang labu. Iya benar. Terus sukun, terus karena ini kan kita pakai modal toh, jadi kita lihat Kakak minta dulu baru beta sediakan. Begitu pasarnya sudah makin ramai yang minta, baru kita sediakan sebentar sudah beli, rugi juga beta. Betul. Jadi sejauh ini orang Kupang, maksudnya yang di beta punya kukusan sendiri, beta pelanggan sejauh ini belum ada minta yang lain selain sambal. Orang Kupang Pulida kan harus yang tambahkan gitu. Kalau di luar kayaknya jarang ada pakai sambal, kalau gitu dia harus sambal ya. Betul. Cerdas. Jadi harus lihat dengan selera pasar juga ya. Oke. Nah, kalau yang paling banyak biasa orang suka yang mana nih? Biasa orang suka ubi ungu. Oh, ubi ungu. Ubi ungu dengan jagung. Jagung manis ya? Dengan jagung manis. Tapi yang ubi putih itu lebih enak lagi sebenarnya. Oke. Ya, kita tungguin karena mungkin tidak familiar sih ya. Tidak familiar. Ada beta punya pelanggan, dia sonde jauh, dia pun tempat kerja sonde jauh dari beta tempat jualan situ. Dia kemarin beli, besok pagi dia datang tanya beta yang itu lagi. Nah, beta ini suka tumun yang ternyata tahu bahwa ini lebih enak. Beta bilang, dia lebih enak Kakak. Jadi beta bilang, iya dia tuh kalah di warna saya Kakak. Ungu dengan oranye kan lebih mencolok kan. Begitu. Oke, keren ya. Nah, kalau juga misalnya jualan-jualan ubi apa dan lain sebagainya, ini kan harus ada triknya juga nih Kak. Kalau Kakak jualnya dari jam berapa sampai jam berapa supaya kan meminimalisir orang beli itu masih tetap hangat, fresh dan lain sebagainya. Kakak strateginya gimana? Beta startnya dari pokoknya jam 5 tuh beta sudah keluar. Jam 6 tuh sudah ready lah, sudah harus ready. Di situ karena dia di jam-jam yang beta rasa nih Kakak, dia sudah naik dari jam 8 ke atas, masuk jam 9 itu sudah orang mungkin sudah mulai fokus sudah mulai ke makanan berat aja, makan berat. Kalau di bawah itu masih oke lah, bahkan kena serang, kadang ketemu sampai linglung sendiri dengan ini ramenya pembeli ini, begitu. Jadi cari waktu yang tepat gitu ya. Waktu yang tepat, dan selain itu ya
beta rasa yang datang di beta punya ini 80 atau 85 bahkan 90% dari TikTok ini, dong tau dari TikTok. Jadi selain itu ya harus betul-betul baca dia punya alur lah di TikTok begitu. Ya, jadi setiap kali sambil jualan itu kakak sekarang ini live atau beta tag video? Beta tag video karena beta beberapa kawan-kawan yang bilang apa sambil live juga. Ya beta punya hitungan, beta rasa live beta di pagi hari sudah efektif. Orang semua pada sibuk mau kerja. Lu live siapa yang nonton? Lu live siapa yang nonton? Orang mau pikirnya, sedangkan ketemu punya pasar nih orang-orang yang berangkat kerja nih. Okay. Dia kemana bawa motor mau sambil lu nonton ketemu punya live begitu. Nah kalau dengan beta ambil video, pulang beta edit bikin konten, kapanpun dia mau lihat dia bisa lihat. Tanpa dia sadar pun nanti dia scroll, kok beta ada di dalam dia muncul begitu. Hari ini lihat pasti besok lihat lagi pasti akhirnya teringat terus. Iya, teringat terus. Oke. Begitu. Jadi beta beta sampai ini hari beta sudah terlalu live. Lebih seringnya bikin konten. Bikin konten saja. Ini kakak kontennya setiap hari berarti? Konten setiap hari. Edit setiap hari. Edit setiap hari. Jadi pulang makan belum makan edit, jadi mau dibilang beta merasa sebagai owner, sebagai karyawan dan sebagai editornya juga. Jadi banyak banget job desk-nya. Iya, jadi biar siapa tahu Tuhan berkati kukusan Sehat Koe dia makin melebar di Kota Kupang, ownernya sudah rasakan semua duluan. Ya, jadi pulang tuh makan belum makan, video edit dulu. Karena beberapa yang beta cerita kakak sampai ada yang DM beta tuh. Bilang belum masuk. Kakak yang day sekian belum naik begitu. Siap-siap kakak ini sementara loading. Padahal itu waktu itu beta sudah sampai di pakai hashtag, sudah tinggal mau posting saja. Nah, tapi karena jaringan kurang mendukung, dia ada DM begitu. Nah, mau lihat siapa yang ada datang beli hari ini. Karena ini sudah pasti semua kelihatan. Bahkan ada cerita menariknya kakak. Ada beta punya pelanggan yang ini kan beta baru BPHP baru berlangganan iCloud. Jadi kemarin belum. Video penuh. Iya. Beta sudah biasanya itu pasti gitu. Beta sudah minta izin video. Kakak beta ini izin ambil video ya buat beta posting di TikTok. Oh iya boleh. Nah, sudah ambil video beta oke dia, kamera oke, beta layani begini, pas beta kembali mau kasih mati begini, penyimpanan penuh. Sudah tarik record. Pas posting FYP dan beberapa dari kukusan Sehat Koe ini kan beberapa ini kan FYP terus. Jadi di komen lah sama kakak Nona ini. Bisa nada. Kalau kakak Nona dengar bisa sebut nama. Nanti dia bilang kakak bapak pilih orang. Beta pikir itu kakak. Beta pikir itu karena yang beli 11 orang yang posting cuma 10, satu pasti merasa. Itu beta juga di posisi dia pun pasti ini maksudnya ke mana gitu. Jadi beta bilang kakak mohon maaf. Jadi beta sudah jelaskan juga di dia punya caption tuh penyimpanan kalah duluan. Jadi beta sudah jelaskan di caption begitu. Jadi inilah mulai itu mulai terjadi lagi begitu. Jadi memang belajar juga dari pengalaman. Tiap hari itu ada pelajaran. Asik. Jadi sekarang memang fokusnya langsung kedua ini ya, konten sama kukusan ini. Oke. Kita doain semuanya makin besar jadi bisa ada lah yang ngebantu. Minimal ngedit lah. Betul. Oke. Baiklah. Nah, kakak ini mungkin juga bisa kakak kasih tahu juga ya untuk tadi kan katanya buka jam 6 sampai sehabisnya gitu ya. Harinya nih apa? Hari kerja atau apa? Setiap hari atau gimana? Dia Senin sampai Sabtu. Oh, oke. Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai bisa Sabtu. Buka, iya begitu. Startnya dari jam 5 keluar dari rumah, jam 6 kukusan sudah ready begitu. Oh, oke. Pokoknya on time jam 6 tuh harus sudah ready. Iya, jam 6. Beta harus disiplin begitu. Harus ready. Oke. Di Selam, di perempatan Selam, persisnya depan kantor Bupati Lama yang sekarang Universitas San Pedro. Oh ya, benar depan universitas. Oh, itu yang jajaran jualan-jualan itu ya? Yang biasa beta di samping mobil Samsat parkir tuh pagi-pagi. Oke. Kalau sorenya gorengan beta di sampingnya sedikit begitu. Oh, Jadi beta bacanya, beta jauh dari Nunbaun nih kakak. Cuman beta bacanya kalau Nunbaun kan ada tanggul kan di situ. Cuman kayaknya beta punya insting lihat tempat yang sekarang nih ini oke juga ini. Orang mau pulang dari Kampung Solor atau dari Oeba mau arah ke Alak wajib dapat lihat beta. Dia mau turun dari Kuanino atau dari arah sini ke Alak dia lihat beta. Terus dari Alak mau naik kerja ke sini pasti lihat beta. Dan pagi mencolok sendiri-sendiri di situ. Oh iya benar yang lain itu beta hitung ini fixnya di sini. Begitu. Asik ya benar-benar sih karena kalau sore kan udah rame banget sama gorengan dan lain sebagainya.
Orang lewat kue-kuean, bahkan ya. sudah tahu ada siapa di situ. Mata Ya. sudah penuh dengan ini orang-orang di situ. Oh, strateginya asik ya. Iya. Oke. Nah kakak ini bang, kalau dari yang kita udah obrolin, kakak banyak punya pengalaman sekali nih dalam strategi untuk marketing. Pasar emang belajar atau Iya. udah punya pengalaman atau gimana nih? Marketingnya kan beta rasa beta lebih di TikTok itu ya. Mm-hmm. Nah, beta sudah pikir ini kukusan 1 tahun yang lalu, terus beta suka nonton video orang-orang di luar yang dia punya aktivitas, ya itu satu video penuh baru dia cut. Beta pribadi rasa itu Efektif. Beta suka beta sudah akan skip video yang kayak begini. Entah dia dari sederhana dia cuci motor saja tapi kamera sebentar di sini, entah durasinya berapa, terus dia potong. Beta suka nonton yang begitu. Beta konsepkan di kukusan ini. Jadi membawa apa yang kakak sukai juga Iya, dalam membawa konten apa ini. yang beta sukai Oke. Nah ini kan selain kakak tahu caranya untuk di TikTok nih orang algoritmanya orang suka yang video kayak gini, terus jualannya harus yang kayak gini. Ini semuanya kakak konsepkan sendiri atau gimana nih? Konsultasi atau apa? Beta sendiri. Oh. Ini barang ini jalan beta sendiri. Bahkan beta pulang merantau tuh sebelumnya juga bisnis atau gimana? Beta kerja di luar, ikut orang di luar. Jadi beta pulang merantau tuh kurang lebih belum 2 minggu pancinya beta sudah beli yang beta pakai sekarang. Jadi beta visioner ya. Pancinya tuh beta sudah beli. Tapi waktu itu beta masih lebih fokus tuh di kopi tadi. Kukusan ini kopinya beta tuh kakak sempat jalan atau enggak? Sempat jalan, tapi lokasi dia jalannya bukan di lokasi yang beta mau. Oke. Cuman beta ini beta sudah duduk terus nih beta soalnya ada aktivitas. Jadi beta pilih lokasi yang lain. Nah, lokasi yang beta tunggu belum ada respon. Kukusan saja dulu beta hantam. Memang beta sudah lihat 2 opsi ini. Begitu. Oke. Begitu. Jadi beta lihatnya seperti itu kakak. Oke, jadi berarti dari awalnya udah perencanaan untuk Office Street, cuman karena memang belum bisa berjalan, kakak ke kukusan dulu. Iya, kukusan dulu. Jadi ini hari pelan-pelan hasilnya mulai terasa karena beta dengan mama mama pagi-pagi beta turun dengan mama. Awal-awal baru mulai itu sekali beli sudah belinya sedikit. 1 hari pun sudah habis. Tapi beta tahu bahwa ini ketong tetap harus datang biar orang tahu begitu. Betul. Nah sekarang tiap hari mama harus turun begitu. Jadi mama harus turun belanja bahan. Jadi sekarang orang tua sudah mulai senyum juga. Maksudnya lihat hasilnya sudah terasa kan. Kadang beta main gila, beta bilang, sekarang baru mulai senyum. Beta omongin dari 1 tahun lalu, beta bilang. Ini barangnya beta omong dari 1 tahun lalu, beta bilang begitu. Oke. Beta sudah lirik sejak lama. Oke. Jadi tapi meskipun lihat sudah lama, tetap dengan menyiapkan konsep gitu ya. Iya. Kakak udah pikirin matang-matang nih, bahkan sampai mau gimana, arah kemana, Iya, udah dipikirin. Luar biasa nih. Nah kalau jualan kukusan seperti ini, tantangannya apa sih kakak yang bisa kakak temu? Tantangan sih sejauh ini bahan baku di Kupang berarti aman sih kayaknya. Masih sejauh ini masih aman. Bahan bakunya di pasar kan kayaknya setiap hari ada. Masih aman. Ada beberapa saja yang sudah langganan kan offer lagi dari orang-orang di daerah kan. Jadi kadang ya tergantung dari mereka lah. Beta di ujungnya kan begitu. Jadi kalau mereka agak macet sampai beta juga macet, pelanggan besok datang tanya, "Kakak ini sana ada macet semua jadinya." Begitu. Oke, selain itu apa lagi nih biasanya yang jadi tantangan? Kalau misalnya bahan-bahan kayak gini rentan rusak atau enggak nih? Rentan rusaknya tuh rusak sih soalnya sih. Cuman kayak dia soalnya sesuai perhitungan macam kayak pisang. Tak salah kalau beli terlalu banyak, ini maksudnya belinya soalnya terlalu hitung, ini cepat ini. Iya, cepat kuning. Ada beberapa yang kulitnya bahkan mau lusa pun mungkin dia baru masuk mau kuning. Ada yang pagi tadi baru beli sih masih agak hijau baru mau kuning-kuning. Ya? Sore sudah mulai kuku sudah kuning semua. Jadi hal-hal seperti itu yang beta baru ini hari baru day 17. Jadi belum terlalu banyak pengalaman. Ini sih pahit-pahit yang beta rasa sih. Gitu. Tapi udah mulai lihat-lihat ya strategi kalau pisang kayak gini. Iya, sudah mulai lihat. Jadi seperti pebisnis dahulu yang sudah artinya harus lebih fokus yang memang bestseller begitu. Nah, beta juga sudah mulai lirik ke situ. Beberapa yang kurang bestseller ya kita lengkapi saja. Begitu. Ada yang memang cari tapi sudah sebanyak yang bestseller ini begitu. Iya. Karena kan mungkin ada yang sebenarnya berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah, kalau juga misalnya jualan kayak gini ya kukusannya itu
kakak strategi gimana nih supaya masaknya jam berapa supaya ke jam 6-nya udah ready tapi nanti sampai selesai itu tetap masih fresh gitu. Masaknya beta dari jam 3. Kalau banyak beta rasa dari jam 3. Kalau memang beta hitung banyaknya ini kakak kadang dari beta di day 4 atau day 5 tuh. Itu hitungnya kapan? Itu Sabtu, prediksi atau gimana? Itu Sabtu pertama kakak. Nah Sabtu pertama beta pikirin CFD atau selam nih. Nah ini CFD atau selam nih. Cuman banyak yang komen di TikTok kakak besok ready. Kalau kakak besok buka jam berapa? Banyak sangat. Jadi beta bilang beta punya mama hantam itu bahas semua. Habiskan sudah. Ini yang komen yang beta lihat nih. Ini besok pasti naik nih beta bilang begitu. Dan memang seperti yang beta hitung. Dari situ beberapa yang bilang kawan-kawan ada yang bilang. Hari Sabtu PCF desa beta pikir sudah ini beta orang sudah beta di sini sa. Toh PCFD pun katong cari orang-orang seperti dong. Ini dong sudah tahu. Bener. Begitu. Di CFD juga kayaknya ada juga beberapa kan. juga. Oke, jadi mendingan tetap stay di tempat saja. Oh, oke. Jadi memang segala sesuatu itu juga didapatkan saran dari netizen yang komen-komen. Betul. Beberapa hitungan tuh dari netizen ini. Keren. Memang kekuatan media sosial tuh. Iya, kekuatan media sosial itu kan. Ya, kita memang harus memanfaatkan peluang ini sembari juga tetap belajar melihat apa yang menjadi selera pasar, apa yang menjadi kesukaan pasar. Oke. Nah, teman Pro 2, kita masih ngobrol bersama dengan Kakak Gregor di sini ya, owner dari Kukusan Sehat Koe. Kamu yang mungkin sering lihat kontennya di TikTok atau juga penasaran karena ini menarik dengan dua konsep nih, jualan sekaligus juga ngonten teman Pro 2, dan ternyata ketika dipadukan sangat menarik dan sangat juga menjanjikan teman Pro 2. So, kamu yang mau bertanya tentang pengalaman dari Kakak Gregor boleh banget WhatsApp kita di 0811 3820 9090 atau kita juga sementara live nih di YouTube kita RRI Kupang. Teman Pro 2 yang mau bertanya boleh langsung ke situ dan nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, nanti masih bersama juga dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koes. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lelahku mencari penggantimu, tetapkan kembali kepadamu. Mungkin ini pertanda engkaulah cintaku. Kau tiada yang lain yang pantas untukku, yang seharusnya ku cinta. Bolehkah lagi ku minta hatimu kembali seperti dulu. Bayangmu selalu menggelapkan di hatiku.
dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. ...90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isak Octavian. Dan kita juga masih bersama dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Ko. Ya, kita udah ngobrol banyak nih tadi ya soal gimana akhirnya Kukusan Sehat Ko ini hadir di Kupang. Dan juga dengan konsep yang berbeda teman Pro 2, modern dan juga sekaligus berjalan dipadukan dengan konten di media sosial. Yap, dan kita lanjutin nih Kak Gregor. Sebelum nanti kita coba untuk lihat beberapa pertanyaan yang udah masuk dari teman Pro 2 ya. Nah, kita juga pengen tahu nih Kakak ya, dari Kakak Gregor sendiri, gimana sih membangun komunikasi, hubungan dengan customer yang datang supaya orang bilang biasa kalau orang udah nyaman tuh nanti bakalan datang lagi gitu. Kalau Kakak kayak gimana caranya? Ya beta lagi-lagi yang tadi beta bilang, Kakak beta di rantau, beta backgroundnya security. Udah jadi pengalaman nih. Harus ramah dengan orang. Nah, pokoknya ramah sekali, dan kita menjual keramahan juga. Selain jual kukusan, kita menjual keramahan. Dan itu beta kira beta sudah, ya beta rasa beta sudah lakukan itu, dan dong juga mungkin rasakan itu. Makanya muka yang kembali pun tiap hari beta sudah mulai tanda lah. Muka itu terus. Jadi beta juga minta terima kasih banyak. Maksudnya ternyata mereka juga masih percaya beta dan mereka masih kembali lagi begitu. Oh, jadi memang harus ramah kuncinya. Harus ramah kuncinya. Bahkan di TikTok tuh Kakak, komen-komen ada yang beta lihat profil entah akun palsu, ada pun yang masih anak, beta klik dia punya profil, beta lihat masih anak kecil, beta tetap balas. Beta tetap balas. Jadi memang betul-betul beta jual keramahan juga begitu. Iya, tapi memang sih setuju kalau di zaman yang sekarang ini kita memang perlu perhatikan itu juga. Betul. Karena kalau beta di posisi dia, semua komentar lu balas, beta mengkomentar lu sana balas, kayaknya kayak ini kenapa begitu. Jadi beta semua begitu kan. Kayak menjaga menjaga hubungan dengan betul. Nah, Kakak kalau berjualan ya, kita kan perlu hitung-hitungannya nih. Betul. Kakak hitung-hitungannya seperti apa nih supaya juga tetap kan ada yang ramenya. Kita juga gak bisa pungkiri nanti mungkin ada hari di mana mungkin tidak sebanyak yang biasanya. Betul. Kakak biasa setiap hari tuh menakar, kayaknya biar ready begini, ready begitu, stok berapa. Itu seperti apa supaya mengurangi kemungkinan untuk rugi nih? Pokoknya yang seperti yang bestseller itu ini kan baru di hari ke-17 Ini hari baru hari ke-17, jadi masih standar lah begitu. Ya. Jadi kemarin habis lebih cepat pun ini hari bukan berarti beta langsung hantam. Oh, kemarin habis cepat, ini hari tidak 2 kali, jangan begitu. Itu cari baru mulai kalau kekuatan powernya besar dengan modal oke. Tapi kalau beta ini dari sini sudah beta punya jangkar di sini sudah, jadi hitungannya harus kuat begitu. Nah, masih terlalu pagi lah untuk
ini begitu. Untuk mau jor-joran karena kemarin cepat habis begitu. Oke, ini harus perhitungan ya. Oke. Siap. Kita coba lihat ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Siap. Soalnya tadi ternyata live YouTube kita sedikit terkendala jaringan ya. Mungkin berangin atau apa nih. Kita coba lihat dari WhatsApp dulu. Ini ada dari, ini seru nih pertanyaannya. Dari kakak Kevin nih. Pertanyaannya, kalau katong anak muda mau memulai bisnis di kuliner dengan modal terbatas, apa nih hal pertama yang harus dipersiapkan? Hal pertama yang harus dipersiapkan, ya kalau beta jelaskan beberapa beta punya kawan juga yang suka masak, yang mau mulai ini sibuk di dapur tapi konten tuh jalan dulu. Konten jalan, masak untuk makan, konten udah jalan, lama-lama audiens mulai datang begitu, penonton mulai sering-sering nonton. Cari pasar dulu. Jangan barangnya jalan, kita punya sosial media atau sebagainya belum jalan, itu fatal begitu. Tapi setuju. Jadi jalan dulu. Jadi kayak misalnya nih, kakak mau bikin apa? Kakak mau bikin kopi begitu. Bikin kopi atau mau bikin apapun. Ini beta sudah terjun di situ, cuman yang beta alami di Kukusan ya. Bikin di rumah dulu, konten dulu begitu. TikTok dulu. Nah, itu bisa hantar ya, bisa lah, beta yakin itu bisa cukup luas lah dia punya. Penontonnya kan lumayan juga tuh begitu. Tapi setuju sih, karena memang kita saya bisa pungkiri juga ya. Kalau misalnya kita udah terlebih dahulu ready, dan ya tidak semua orang kan dapat tempat yang memang benar-benar orang semua akan ramai dan lain sebagainya. Tapi kalau lu tidak bersiap, ya nanti apalagi kalau makanan kan satu hari itu kalau sene habis ya berarti. Iya, betul kakak. Rugi modal sih, kan? Siapa yang mau makan sendiri? Jadi begitu sih. Jadi coba-coba saja di rumah dulu sambil konten saja dulu. Ya, benar. Nah, ini juga kayaknya mirip nih dari kakak Yuliana di Belo. Katanya kalau bisnis kuliner berbasis pangan lokal nih benar-benar bisa jadi peluang, atau bagaimana nih kalau menurut kakak? Ya, beta rasa sih bisa jadi peluang kakak. Bisa jadi peluang, kembali lagi dengan, karena beta ini pendatang baru sih. Kukusan ini beta ini baru 17 hari. Beta baru 17 hari, nah, tapi dari yang pengalaman kakak gimana? Pengalaman beta rasa beta kemarin sudah antar di salah satu dinas di kantor di Nekolan begitu. Terus lagi kakak beta punya cerita lain lagi, beta dapat ada orang jauh, dia dari Sumatera Utara, Medan. Dia karena beta punya konten, mungkin dia suka nonton atau apa, dia DM beta. Di awal dia komen, dia bilang ini pesan untuk dibagi-bagi boleh, dibagi-bagikan boleh. Jadi beta bilang sangat boleh kak. Terus lanjutlah ke DM dia begitu. Dia transfer uang, besok beta bagi-bagikan begitu. Nah, itu apa yang bikin dia bisa datang di beta kakak kalau bukan beta punya konten begitu. Jadi beta rasa sih itu. Jadi peluang atau apapun itu, beta rasa dengan beta pengkukusan ini kakak, produk atau ketemu punya usaha atau apa tuh 50 saja. 50 lagi ke 100 tuh ya harus dibantu dengan sosial media begitu. Oke, tapi memang benar sih harus dibantu sih sekarang di zaman sekarang ini ya. Karena orang kalau mau cari apa-apa kan rekomendasinya lihat di betul kakak. Media ini sosial. Yang bisa mereka datang ke sini ada beberapa tuh yang memang dari TikTok yang antar dong ke beta sini. Ada cerita-cerita menarik yang beta alami beberapa hari ini sampai hari 17 ini, ada beberapa cerita menarik yang beta alami. Iya, tapi setuju sih. Sekarang ya kita sangat harus memanfaatkan TikTok untuk mengantarkan orang untuk tahu jualan kita ya. Karena kan sudah terlalu banyak jualan di Kupang. Kalau kita tidak memperkenalkan, orang tidak kenal kita, ya orang pasti pergi di yang mereka tahu tuh. Bukan pilih yang tidak tahu. Beta hari kedua kakak, beta di hari kedua ada satu ibu, dia lewat sama dia punya anak. Dia sempat omong di depan situ pas lewat beta punya jualan. Beta dengar. Dia bilang apa nih begitu. Orang sudah tahu padahal itu memang beta baru mulai juga. Itu baru di day 2 tuh. Dia lewat sama beta dalam hati, mama turun toh biar mama maloi dulu toh biar tahu toh. Nah, di hari ketiga keempat orang sudah mulai datang. Itu beta yakin percaya itu TikTok punya TikTok punya hasil lah begitu. Algoritma memang sangat kuat ya bekerja. Asalkan kita juga memang bikin konten tuh harus sesuai sama pasar, selera orang ya. Oke. Nah, ini ada juga nih yang keren ya dari kakak
Andi di siapa? Ini kayaknya tadi kita udah sempat ngebahas juga sih. Kak Andi bilang apa yang bikin beda dari kukusan sehat kue dengan kukusan-kukusan yang lain nih? Kalau secara kukusan sih, nah kayaknya sama sih. Nih, tapi kalau bahan bakar satu komentar yang beta baru baca kemarin juga, lalu beta kasih tunjuk di beta punya mama juga, ketua yang kerja sama-sama di rumah. Dia komentar bilangnya bersih sih. Dia komentar ada di day ke berapa lah, dia komentarnya bilangnya begitu. Dan itu semua orang yang punya usaha di bidang kuliner pastinya jaga itu. Jaga soal kebersihan. Tapi ya lagi-lagi dibantu dengan sosial media tuh itu sih yang beta rasa bikin beda. Beta punya konsep dengan beta punya alat-alat, beta punya kursi, beta punya meja, beta standby dengan tripod, beta punya tripod banner juga. Beta pakai yang memang orang lihat nih, ini dia kayak ya anak muda lah begitu. Modern ya. Modern gitu. Ya benar. Ya karena kalau di luaran sih itu rata-rata udah begitu ya. Iya, di luaran sih kalau beberapa sudah begitu. Kupang kan kita masih lihat yang konvensional. Iya, masih pakai gerobak. bannernya masih pakai ini kayu usuk tuh. Nah, beta datang dengan beberapa yang ya sudah kayak modern lah begitu. Oke. Ini ada yang keren nih dari Kakak Clara di BTN. Katanya Kakak terima pesanan juga untuk acara atau kegiatan tertentu, gimana nih? Iya, beta itu yang tadi beta bilang Kakak, beta baru kemarin di kantor, salah satu kantor di Nekolans itu beta antar, itu baru pertama. Beta sempat linglung juga dengan hitung-hitungannya karena ini kukusan sehat baru jalan berapa 15 hari orang sudah pesan. Beta dengan ibu sharing-sharing hitung-hitung, cocok juga, bisa juga. Terus ada satu kantor lagi yang ada 2-3 hari yang lalu baru komunikasi sudah oke, tapi masih menunggu nanti kalau dia DP berarti beta kerjakan begitu. Iya, karena kan sekarang juga kalau gathering dan lain sebagainya kan sudah ini ya makanan lokal semua. Iya, makanan lokal. Sediakan ya. Jadi ini sebenarnya peluangnya sangat besar sih, tinggal bagaimana kita mau. Dari Kakak Petrus katanya ini sedang mempersiapkan inovasi seperti apa nih untuk kukusan sehat biar bisa terus berkembang. Ya beta yang beta dengar dari yang sudah dahulu-dahulu mau di konten di TikTok atau apa ya, konsisten, disiplin itu selebihnya apapun itu lu harus konsisten, disiplin saja. Betul. Menurut beta Kakak. Mau ini hari dia angin keras, anakku bang bilang angin keras, angin jual pagi-pagi badai jangan angin-angin lah begitu. Ini hari ada, besok ada, orang juga malas begitu. Tapi itu sih yang sering jadi tantangan. Kita kan anak muda banyak moodnya ya. Tiba-tiba hari mood mau jual, besok pamalas mood. Beta masih rasa Kakak, kadang bangun sudah di day 17 ini beta bikin alarm jam 4. Nanti alarm sudah bunyi, nantilah dulu, tarik dulu. Baru karena ya ini di dalam rumah kerja beta dan ibu, bapak juga bantu-bantu. Nah, di situ ibu bangun sudah, ini sudah jam begini. Tapi giliran pulang lihat hasilnya sudah santai, enak begitu, enjoy, kayak puas lah begitu. Tapi mungkin awal-awalnya begitu sih. Mungkin teman Prodo juga banyak yang merasa begitu, tapi kan harus dilawan ya. Kita tetap harus dilawan. Tetap bangun ya. Harus dilawan. Ya. Apalagi terlanjur keluar modal supaya bangun Betul sekali. Terlanjur beli dandang lah ya. Pulang merantau baru sampai 2 minggu dandang sudah beli duluan. Nah sekarang sudah 2 bulan, 2 minggu ya, 2 minggu sejak awal sebelum 2 bulan nih dandang sudah beli duluan, panci sudah beli duluan begitu. Tapi memang kalau kita sudah biasa berkorban di awal tuh, ya itu akan bikin jadi mau sana mau ya. Betul. Beta hitung itu kan, beta pikir beta ikat beta pemalas nih dengan uang masuk keluar ini. Lu mau jalan ke sonde nih. Ini uang masuk keluar nih, begitu. Iya, setuju. Memang harus begitu. Kita harus keluar modal supaya mau sana mau kita akan melawan. Iya, harus resiko. lawan. Kalau masih tahan belum, nanti uang malah dialihkan ke yang lain nanti ujungnya. Betul. Nah. Bisa belanja lain, bisa beli HP. Oke, nah Kakak ini udah makin dekat dengan segmen terakhir kita di ruang UMKM dan kuliner muda kreatif. Gak berasa kita udah ngobrol hampir 1 jam ini. Siap. Apa pesan juga dari Kakak untuk teman-teman yang lagi dengerin kita, ya mungkin juga baru mau coba untuk bikin usaha, atau mungkin sudah coba tapi tersendat. Kan banyak juga nih yang sudah coba atau sudah terlanjur keluar modal tapi ternyata feedbacknya kurang sesuai dengan harapan. Apa nih semangat yang bisa Kakak bagikan ke teman-teman supaya juga mau tetap berjuang untuk usahanya? Ya kalau dari beta sih Kakak, yang beta juga sudah tanam di beta pendiri sendiri, konsisten, disiplin, dan kerjasama macam kayak
ada ini singkat ceritanya, ada satu ama dia pagi-pagi dia pergi antar sayur, ada orang jemput, orang perusahaan dari bagian-bagian arah Bolok sana yang jemput dia punya sayur. Dia cerita dia jual sayur ini sudah lama, sudah tahun. Tapi ketika dia lihat beta pun konsep, dia sambil tunggu orang tuh jemput, dia lihat beta sibuk dengan kamera, tripod sebentar kiri, sebentar kanan, pelanggan datang beta tarik tripod ke berdiri, kamera hidup begitu. Terus beta kasih tunjuk dia ama yang ama biasa lihat tuh kemarin yang ama beli juga tuh dia hasil ini, beta kasih tunjuk dia, beta punya konten. Wih, begitu dia bilang. Jadi beta bilang ama, kalau ama di rumah ada anak yang sibuk dengan handphone atau dia punya handphone, coba kerjasama dengan dia. Ama punya usaha nih jualan sayur begitu. Dia seasik-asik dia main handphone, dia sempatkan posting entah bikin akun khusus atau apa, tiap hari posting saja dulu. Siapa tahu di satu hari postingan itu FYP-nya larinya kemana atau apa. Karena dia cerita dia punya sayur tuh organik. Dia soalnya ada campur pupuknya tuh, soalnya ada pakai kimia-kimia, tapi dia merasa kok soalnya jalan-jalan stuck di situ terus. Nah, beta pendatang baru yang baru 17 hari di day 3 ke atas tuh sudah sangat banyak yang kenal beta punya kukusan begitu. Jadi beta rasa sih apapun itu konsisten, disiplin dan sosial media sekarang begitu. Karena beta disiplin jam 6 tuh beta sudah bilang di orang nih jam 6 ready, harus jam 6 ready. Mau pamalas karena pun jam 6 nih orang sudah tahu. Nanti besok orang bilang kakak ketemu jam 6 kakak soalnya ada. Jadi itu kurang bagus juga. Dari beta sih itu saya. Oke, konsisten, disiplin dan juga harus manfaatkan kolaborasi juga ya, bekerjasama juga. Karena mungkin tidak semua orang bisa nge sama media sosial, tapi sebenarnya sekarang bisa belajar sih ya. Betul. Kan tidak susah-susah lagi, ada template semuanya, tinggal gas aja ya teman berdua. Oke, baiklah. Kak Gregor, menarik sekali perbincangan kita hari ini, ngobrol tentang bagaimana kakak akhirnya membangun bisnis yang sehat dengan untung berkelanjutan, kolaborasi antara berjualan dan juga kekuatan media sosial ini ternyata ketika dipadukan luar biasa sekali ya efeknya ya. Dan kita benar nanti makin banyak juga teman-teman yang memanfaatkan peluang ini ya. Karena kalau mau tunggu cari kerja nanti lama ya. Betul. Kita yang harus menciptakan peluangnya nih teman berdua. Terakhir nih, kata-kata yang selama ini menjadi kekuatan untuk seorang Kak Gregor supaya tetap semangat menjalani usaha, menjalani kehidupan lah gitu ya. Quotes yang selama ini kakak pegang jadi prinsip. Kalau yang beta pegang sih semenjak masih di rantau begitu, ya di rantau beta rasanya hasil yang masuk juga lumayan, tapi sering beta bilang beta punya diri mau sampai kapan begitu kan. Itu singkat tapi mau sampai kapan begitu. Apapun ini hari kalau misalnya ada yang masih duduk, ada yang masih tidur, coba tanya diri sendiri mau sampai kapan begitu. Ya beta di sana beta kerja ya lumayan juga. Cuman beta mau sampai kapan beta begini terus. Beta harus kena marah untuk dapat gaji begitu. Itu yang beta tanam di diri sendiri. Mau sampai kapan begitu beta. Itu saja Kak. Karena ini 1-2 kata sebenarnya itu. Iya. Sampai kapan? Mau sampai kapan begitu. Apapun itulah mau sampai kapan. Iya, benar. Pilihan itu kan ada di kita ya. Betul. Terima kasih banyak sudah memberi kita banyak pelajaran hari ini ya, Kakak Gregor. Siap, terima kasih. Sukses untuk kukusan sehat koinnya. Amin. Supaya makin rame jadi peluang juga untuk teman-teman yang lain. Untuk petani-petani kita yang ada di sudah mulai lirik untuk koordinasi langsung sama petani, cuman belum ketemu. Mungkin ada. Karena petani mungkin jarang main medsos ya. Anaknya mungkin kalau orang tua kamu ada kerjasama dengan anak kan bisa beta tahu dia punya bapak ada petani ini, petani ubi, petani. Betul ya, supaya langsung lebih fresh, lebih bisa terjangkau juga ya. Kan? Efeknya ke pelanggan pun porsinya mungkin bisa lebih naik lagi begitu. Iya, asik nih. Kita tungguin semoga nanti makin besar dan bisa kita bawa lagi untuk bercerita tentang pengalamannya di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, sekian untuk Budak Kreatif hari ini, bisnis sehat untung berkelanjutan bersama dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Setco. Jadi kamu yang arah-arah ke Selam ya, yang kerjanya di arah-arah sana. Betul. Jangan lupa mampir ya. Dari Kuanino, dari arah Bobo sini turun ke Selam, nanti pagi-pagi lihat sebelah kanan tuh depan kantor daerah tuh, kantor Bupati Lama tuh di situ. Ada satu di situ. Ada satu di situ sendiri. Kalau pagi-pagi dia sendiri di situ. Oke, teman Pro2 supaya bekalnya praktis, nyaman di perut, sehat juga begitu ya. Teman Pro2 bisa coba nanti Kukusan Sehat Koe. So, sekian untuk obrolan kita siang ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan pelaku-pelaku usaha lainnya yang ada di Kota Kupang, dan kita berharap ini makin besar
peluang yang bisa diciptakan oleh teman-teman UMKM dan menggerakkan ekonomi yang ada di Kota Kupang. Selamat siang teman Pro 2, ketemu di lain kesempatan dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dengerin terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.